sudah itu kan nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa merubah siapa? Yang nggak bisa merubah umur siapa? Kita. Allah nggak bisa. Itu terserah dia. Ini kita bicara iman ya, iman kita nih. Ini jangan sampai kita nanti terjebak nih. Ini bicara kodrat dan ibadatnya Allah, kekuasaan Allah. Yang nggak bisa merubah ketentuan Allah ya kita. Allah mah ya bisa, terserah Allah. Mau panjangin ya, mau ngomongin gitu. Jadi pertama kita yakini dulu bahwa umur itu nasib, rezeki itu nggak bisa merubah kecuali Allah. Karena Allah lah sang maha kuasa atas segala apapun, terserah dia. Gitu kan? Itu yang pertama. Kalau ada orang umurnya dipanjangkan, pertanyaannya, emang lu tahu umur dia sebenarnya sekian jadi sekian? Wah, dia umurnya panjang tuh, 100 tahun belum mati-mati gitu kan? Emang dia tahu dia sebenarnya umurnya berapa jadi 100 tahun? Kan nggak tahu juga kita. Tidak tahu. Nah, bicara masalah umur panjang, ini ada dua pengertian. Pertama, secara hakikat, secara mana sebenarnya umurnya panjang, jumlah bilangannya 50 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Bilangan. Yang kedua disebut umur panjang itu kiasan. Kiasan dalam artian walaupun dia sudah dikubur, sudah meninggal dunia, tapi namanya masih disebut orang. Namanya masih dikenang orang. Baiknya ya. Itu disebut dengan, makanya dibilangnya itu ada disebut dengan nikmat kubur, ada ajab kubur. Ya, ada fitnah nih. Kan kita bilang gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, gitu kan? Wa afiyatan wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'da maut. Wal fawzan bil jannah wal jannah minan. Nah, salah satu fitnah kubur nih yang kita minta kalau habis salat, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat. Fitnah kubur itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia, nama kita masih diceritakan jelek ke orang lain. Itu fitnah kubur. Itu fitnah. Kenapa? Karena apa yang orang katakan yang masih hidup akan menentukan sisaan di dalam kubur. Wah, si Allah tukang nyolong ya, kata Munkar Nakir. Nah, tuh lihat temen dulu bilang kalau tukang bom, cegah dihajar lagi gitu. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah menceritakan yang buruk-buruk orang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kejadian orang kita ungkit tuh. Udah mati, udah meninggal mati. Jangan diungkit-ungkit. Kenapa? Kasihan yang dikuburan. Oh ya kan, waktu tukang bantu di kantor loh, diajar gitu gitu kan. Gitu. Wah, kalau ini seluruh balkon 10 udah 20 aja juga diajar lagi. Gitu. Maka kita dilarang oleh Allah mengatakan dan bicara yang buruk orang sudah meninggal dunia. Kalau perlu ceritakan yang baik-baik. Oh iya, kamu suka memberi ya. Gitu. Kenapa kita dilarang? Nah, kita itu minta pada Allah supaya dipanjangkan umur, bukan cuma sekedar umurnya panjang sampai ratusan tahun. Kagak enak juga umur panjang-panjang, Pak. Umur 150 tahun, tapi dia doakan udah mati semua, dia doang sendirian. Umur panjang itu maksudnya, walaupun sudah meninggal dunia, dia masih namanya Allah. Nah, bagaimana dalam hadis barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka perpanjang silaturahmi. Orang kalau silaturahmi dikenal nggak, Pak? Dikenal, maka namanya akan selalu disebut. Nah, kayaknya kan yang tadi tuh, lah orang nggak pernah silaturahmi, nggak pernah nyabat tetangga, nggak pernah kenal sama saudara, emang dikenal? Umurnya pendek, udah nggak disebut-sebut lagi. Justru kalau bisa lu mati cepet-cepet ya. Lu mati cepet-cepet. Nah, orang kalau sudah diharapkan mati oleh tetangga oleh temannya, berarti itu sudah tanda-tanda tuh orang nggak beda. Nah, jangan sampai begini kita, kalau orang dulu kan kita bilang ya. Ketika kita lahir kita nangis, orang-orang tertawa. Tetapi ketika kita meninggal, orang-orang lain yang meninggal kita yang tertawa.
Jangan-jangan orang kita meninggal orang pada sholat, mampu juga deh, nah itu kan. Ada. Jadi umur panjang itu kita minta pada Allah supaya apa? Supaya kita dibaguskan dalam sikap, dibaguskan dalam amal ibadah. Biar ketika kita di dunia kita bisa membawa manfaat buat orang, amal kita masih baik, sering didoain orang. Nah, makanya dulu sudah bercerita dari teman ya, dia ngajar di Yayasan Sudirman, PB Sudirman. Dulu Panglima Sudirman itu kan dikasih penghargaan oleh negara, gitu kan. Mau dibikin mau dikasih apa sama keluarganya Pak Jenderal Sudirman? Mau dibikin patung, mau dibikin monumen atau mau bikin nama jalan atau apa? Terus kata ahli warisnya, kami minta monumen hidup, monumen yang nggak bakal hilang sepanjang masa. Kemudian dibikinlah sekolahan. Jadi yayasan pendidikan itu hadiah dari negara. Karena dari yayasan pendidikan itu orang yang baru belajar di situ, ilmunya dapat, pahala dapat, terus namanya disebut terus. Disebut dengan monumen itu. Nah kalau patung doang ya udah patung doang, kagak ada manfaatnya. Kalau patung kan gitu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dibikin di sekolahan, wah pahalanya ngalir terus. Makanya umurnya panjang. Kalau sudah meninggal dunia masih disebut, masih disebut. Kembali tadi itu yang pertama. Yang kedua masalah apa tadi? Sedekah. Pertama begini. Pertama, tidak semua sesuatu bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, jangan dipikirin. Kita ngasih orang itu bisa kita kendalikan nggak? Itu bisa. Mau ngasih, mau kagak itu bisa kendalikan. Tapi pasal uang itu dipakai untuk apa sama orang itu di luar kendali kita. Itu di luar kendali kita. Terserah dia dah. Lo mau pakai mabok ya. Ada anak pang gitu kan, wah segala macam gitu kan. Dia ngamen nih, kita kasih kayak gua kasih mabok, begitu juga. Jadi emang dia belum sarapan dari pagi. Cuma dia nggak mau ngerampok, nggak mau nyolong, dia maunya begitu. Husnuzon aja kasih. Kewajiban kita cuma akad kasih. Masalah uang mau dipakai buat apa? Sebenarnya kecuali memang kita benar-benar tahu, hakul yakin, ainul yakin bahwa memang uang itu kagak benar. Itu jangan. Makanya kalau suka pertama ngasih kedua kagak, Anda tahu ke orang malas. Orang malas minta mulu kerjanya, minta mulu, makanya nggak boleh. Bahkan orang yang sering minta-minta itu ada ancamannya tuh, kata Rasulullah. Orang yang sering minta-minta sementara dia mampu, maka nanti di akhirat mukanya akan diratakan oleh Allah. Kebayang nggak? Kagak ada mata, nggak ada hidung, ada rata. Rata kosong. Itu salah satu. Makanya kita mengasih aja. Kalau memang kita yakin itu dia memang buat maksiat, tahu sawer long, kurang nih, butuh botol lagi. Nah itu jelas tuh. Nggak boleh, jelas. Itu jauh. Jelas. Tapi kalau kita nggak tahu, ya sudah itu mesti biasa. Baik, ada lagi? Cukup ya? Sudah cukup ya. Ya jadi itu, insya Allah sebulan lagi kita puasa. Yuk di bulan Syaban, bulan baik. Perbaiki selawat, kita siap-siap kedatangan tamu. Kedatangan orang dulu kan gitu Pak. Orang dulu tuh kalau mau puasa ngecat rumah kan gitu kan. Ngecat rumah, bersihin halaman, apa sih Beh? Ngecat rumah, datang tamu. Siapa? Si Romdan mana? Karena namanya harus itu. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka dia itu baru senangnya doang Pak. Jangan cuma senangnya doang kok, dia Ramadan pasakan. Ya itu ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian dari Permades, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.